warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, mari pertemuan kita sore ini kita mulai dengan baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pada sore kali ini kita akan membicarakan mengenai tumor sistem saraf pusat. Ini yang mengoperasionalkan siapa ini hanya? Fatima, dokter. Ya, kita lanjutkan. Sebagai pendahuluan nih ya, bahwa tumor otak itu dibagi menjadi tumor otak primer dan sekunder. Dari semua tumor otak primer ada 50%, sekunder 50%. Suara saya bisa jelas? Halo? Jelas, dokter. Nah, ini kira-kira 50% dari tumor otak primer, jadi dari yang 50% ini 50%-nya adalah glioma ya. Jadi pasien tumor otak primer yang paling banyak itu adalah jenisnya adalah glioma. Kemudian 20% meningioma, kemudian 15% adenoma dan 7%-nya neurinoma. Sedangkan pada orang dewasa ini sekitar 60% dari tumor cerebri, tumor atau tumor sistem saraf pusat itu terletak di supratentorial. Kalau pada anak itu 70% justru terletak di infratentorial. Dan pada anak paling sering adalah tumor cerebellum, yaitu medulloblastoma dan astrositoma. Selanjutnya, tumor otak primer ini bisa timbul dari jaringan otak, bisa dari meningen, dan bisa dari hipofisis dan dari selaput mielin. Dan tumor yang sekunder itu berasal dari hampir semua tumor di tubuh, namun yang paling sering ini berasal dari tumor paru-paru pada pria dan tumor mame pada wanita. Dan tumor otak lebih sering mengenai pria dengan perbandingan 55 dibanding 45%. Kecuali meningioma ya. Kalau meningioma itu lebih sering timbul pada wanita dengan perbandingan 2:1 ya. Ya. Epidemiologinya, insidensi tumor intrakranial ini berkisar antara 4,2 sampai 5,4 per 100.000 penduduk. Nah, ini pada semua otopsi yang dilakukan oleh Bernard and Vincent ini tahun 1987 ini jadi pada otopsi dari semua yang dilakukan otopsi itu ternyata dijumpai 2%-nya itu ada tumor otaknya ya.
pada anak di bawah 16 tahun, tumor otak sekitar 2,4 per 100.000 anak. Nah, tampaknya insidensi tumor ini cenderung naik dengan bertambahnya umur. Nah, tidak diketahui dengan pasti perbedaan insidensi menurut ras, tempat tinggal maupun iklim ya. Jadi, kemudian untuk tumor sistem saraf pusat ini ada diklasifikasikan ya menurut Samuel tahun 1986 ini mengemukakan klasifikasi tumor yang paling sering dijumpai ini berdasar lokasi tumor, jadi diklasifikasikan berdasar tumor supratentorial, tumor infratentorial, kemudian tumor medula spinalis. Ya. Dari tumor supratentorial ini dibagi lagi menjadi yang di hemisfer otak. Ini ada glioma, nanti ada glioblastoma multiforme, ada astrositoma dan oligodendroglioma. Kemudian ada meningioma dan ada tumor metastasis. Jadi pengklasifikasiannya ini kalau berdasarkan letak ini sudah termasuk yang primer dan sekunder. Dan tadi tumor yang supratentorial tadi, jadi ada yang pertama tadi di bagian hemisfer, kemudian yang B ini terletak di tumor yang di struktur median. Tumor yang di struktur median ini ada adenoma hipofisis, dan tumor glandula penialis, dan ada craniofaringioma. Ya, lanjut. Kemudian yang atasnya tadi masih. Ya. Kemudian ada tumor infratentorial. Tumor infratentorial ini ada schwannoma acousticus, kemudian ada tumor metastasis, dan ada meningioma dan hemangioblastom. Kemudian ada tumor medula spinalis. Pada tumor medula spinalis ini dibagi ekstradural dan intradural. Pada tumor yang ekstradural ini biasanya adalah merupakan tumor metastasis. Ya. Kemudian tumor yang intradural itu dibagi lagi menjadi ekstrameduler dan intrameduler. Untuk yang intradural, ekstrameduler, ini ada jenis meningioma dan neurofibroma. Sedangkan tumor yang intrameduler, letaknya di intrameduler, ini ada ependymoma dan astrositoma. Nah, dari pengklasifikasian tadi, ya, tadi yang paling banyak adalah glioma, ya, di mana glioma ini merupakan neoplasma yang berasal dari sel glia. Terdapat 3 jenis sel glia, yaitu mikroglia, oligodendroglia, dan astrosit. Dan mikroglia ini secara embriologis berasal dari mesodermal. Karena itu pada umumnya tidak diklasifikasikan sebagai sel glia sejati.
Mikroglia masuk ke dalam susunan saraf melalui sistem vaskuler dan berfungsi sebagai fagosit, membersihkan debris dan melawan infeksi. Sedangkan oligodendroglia dan astrosit ini merupakan neuroglia yang sejati dan seperti neuron berasal dari ektodermal. Dan oligodendroglia berperan dalam pembentukan mielin. Fungsi astrosit ini masih dalam penyelidikan. Bukti-bukti memperlihatkan bahwa mereka mungkin berperan dalam konduksi impuls dan transmisi sinaptik dari neuron dan bertindak sebagai saluran penghubung antara pembuluh-pembuluh darah dan neuron. Tergantung pada jenis sel glia yang merupakan satuan dan neoplasma, maka glioma dapat dibagi menjadi astrositoma, ependymoma, medulloblastoma, dan neuroastrositoma. Glioma seringkali dijumpai pada suatu daerah. Glioma terdapat morfologi campuran, misalnya sel-sel yang tidak dapat dibedakan dari astrosit normal yang berada di tengah-tengah astrosit yang jelas patologiknya. Dan sel-sel glia yang menjadi induk neoplasma glia atau glioma ini harus dianggap sebagai sel glia yang belum terdiferensiasi dan karena mendapat sifat ganas maka menjadi lebih omnipoten, yaitu dapat bermultiplikasi sesukanya dan mendapat morfologi semaunya. Hal ini berlaku bagi sebagian besar astrositoma yang perlu dibagi dalam beberapa derajat. Jadi astrositoma ini nanti dibagi dalam beberapa derajat. Ya. Selanjutnya, ini ada jadi astrositoma derajat 1 memperlihatkan gambaran astrosit yang tidak banyak berbeda dengan astrosit normal. Hanya jumlahnya saja atau kepadatannya dalam suatu daerah menonjol. Kira-kira 70% dari astrositoma derajat 1 ditemukan di cerebellum anak-anak sebagai neoplasma yang membentuk kista. Dan astrositoma derajat 1 yang terletak di cerebrum tidak memperlihatkan kista. Jadi kalau di cerebellum ini membentuk kista dan pada yang di cerebrum ini tidak membentuk kista. Kemudian astrositoma derajat 2, 3, dan 4 ini secara berturut-turut akan memperlihatkan segi-segi keganasan yang meningkat. Kalau astrositoma yang derajat 1 ini masih dikatakan belum ganas ya. Astrositoma derajat 3 ini memperlihatkan gambaran histologiknya yang sudah begitu jelas mitotik dan infiltratif dan ekspansif, sehingga banyak nekrosis dan hemoragi yang terjadi. Apabila astrositoma derajat 4 berbagai jenis sel dalam tahap mitosis dijumpai, ini baik dalam formasi yang khas maupun yang tersebar secara tidak teratur ya dengan banyak nekrosis dan hemoragi. Nah, maka pada astrositoma derajat 3 dan 4 ini diberi nama tersendiri, yaitu
dinamakan glioblastoma multiforme. Jadi glioblastoma multiforme merupakan astrositoma yang ganas, derajat astrositoma derajat 3 dan 4. Tempat predileksinya ini yang utama di lobus frontalis, kemudian yang disusul dengan lokasi di lobus temporalis, parietalis, kemudian ada di ganglia basalis, dan paling jarang ini di lobus occipitalis. Nah, ini kira-kira 90% glioma pada orang dewasa ini berupa glioblastoma multiforme. Kemudian ependymoma merupakan jenis glioma yang menyusul astrositoma dalam urutan frekuensi terjadinya. Sangat mungkin ini berasal dari ependim yang menutupi dinding ventrikel, juga lokasinya ini selalu di sekitar dinding ventrikel. Kebanyakan dari ependymoma ini dijumpai pada anak-anak dan orang dewasa muda. Kira-kira 60% dari neoplasma spinalis yang intrameduler ini adalah ependymoma. Bila ependymoma ini berkembang dalam ruang intrakranium ini, maka kebanyakan terletak di subtentorial atau di lantai ventrikel keempat. Di lantai ventrikel keempat, dan yang dapat meluas sampai ke sudut cerebellopontine. Nah, sebagian kecil dari ependymoma ini dapat berubah menjadi ganas selaras dengan morfologi keganasan sel. Maka ependymoma juga dapat dibagi dalam 4 derajat. Kemudian jenis glioma yang lain adalah oligodendroma, jarang dijumpai dan hanya mencakup 10% dari semua jenis glioma yang ditemukan pada segala golongan umur, terutama pada golongan umur 4 sampai 50-an tahun ya. Tempat predileksinya ialah di supratentorial dan 50% terletak di lobus frontalis. Pertumbuhannya ini lambat dan kawasannya terutama di substansia alba dan dengan batas yang jelas. Di dalam daerahnya terdapat kista, perkapuran, dan hemoragik. Kemudian ada medulloblastoma, merupakan neoplasma di fossa cranii posterior, ini terutama pada anak-anak. Dibanding dengan frekuensi astrositoma pada anak, ini medulloblastoma ini adalah neoplasma cerebelli pada anak-anak nomor 2. Ini predileksinya ialah di garis tengah cerebellum. Ya, untuk selanjutnya, nah ini contoh gambaran glioma ya. Ini glioblastoma multiforme, ini ada daerah edem sehingga ini di sini kelihatan ya ada
pendesakan dari garis tengah midlay shift line, jadi mendesak ke, jadi ada. Kemudian jenis tumor intrakranium yang selanjutnya yang juga yang jumlahnya cukup banyak, yaitu meningioma. Meningioma ini merupakan neoplasma intrakranium nomor 2 dalam urutan frekuensi, lebih sering dijumpai pada wanita daripada pria, terutama pada golongan umur antara 50 sampai 60 tahun. Ini dan memperlihatkan kecenderungan untuk ditemukan pada beberapa anggota dari satu keluarga. Jadi kalau ada keluarga yang terkena meningiom, ya kadang dari anggota keluarga yang lain juga bisa timbul. Ya. Korelasi dengan trauma kapitis ini kurang meyakinkan. Pada umumnya meningioma dianggap sebagai neoplasma yang berasal dari sel-sel di sekitar wili arachnoidi, berasal dari menings dan sel-sel mesotel dan sel penyambung arachnoid dan dura. Sel-sel medula spinalis yang sebanding dengan sel tersebut ialah sel-sel yang terletak pada tempat pertemuan antara arachnoid dan dura yang menutupi radik. Ya. Tempat predileksi di ruang kranium ini di supratentorial, ini di daerah parasagital yang terletak di kristal sphenoid, paraseler, dan basofrontal. Biasanya ini gepeng atau kecil bundar. Bila mana meningioma terletak di infratentorial, ini kebanyakan didapati di samping medial os petrosum, di dekat sudut cerebellopontine. Meningioma spinalis ini mempunyai kecenderungan untuk memilih tempat di bagian torakal 4 sampai torakal 8. Meningioma yang bulat ini sering membuat penipisan pada tulang tengkorak, sedang yang gepeng justru menimbulkan hiperostosis. Bagian besar meningioma adalah jinak, berselubung, dan tidak menginfiltrasi jaringan yang berdekatan, tetapi menekan struktur yang berada di bawahnya. Tumor ini sering vaskuler dan oleh karena itu menyerap isotop radioaktif pada waktu scan otak. Eksisi bedah lengkap dapat diajukan jika tumor tidak terletak di daerah kritis dan diagnosis dibuat secepatnya. Ya. Nah, oleh karena pertumbuhannya lambat, ini gejalanya mungkin terlupakan dan diagnosis sama sekali tidak ada. Maksudnya pada pasien yang menderita meningioma ini karena pertumbuhannya lambat ini gejalanya ini kurang ya tidak begitu nyata ya. Jadi kadang pasien hanya menderita sering pusing gitu ya, atau ketahuan setelah tumornya ternyata sudah besar sekali. Jadi misalnya di daerah frontal itu dengan gejala yang seperti mata kabur, jadi pasien pertamanya
datang ke dokter spesialis mata dengan keluhan mata kabur, namun dari mata tidak ditemukan kelainan dan mungkin ada papil edim atau papil atrofi. Jadi karena desakan dari tumornya itu mendesak nervus opticus ya, nervus opticus yang masih di dalam intrakranial sehingga timbul papil edem yang lama-lama jadi papil atrofi. Nah, ini gambaran dari contohnya dari meningioma ini. Jadi berselubung ya. Jadi di garis tengah bisa di paraseler, bisa di daerah. Jadi ini tadi yang karena hipervaskuler, jadi ini menyerap isotop. Jadi pada pemeriksaan CT scan didapatkan hiperdensitas yang cukup jelas ya. Dan ini di sini tidak untuk edemnya ini tidak begitu kelihatan, edem perivokal edemnya tidak begitu kelihatan ya. Ya. Dan tumor adenoma hipofisis sebagian besar berasal dari lobus anterior dan 90% adalah kromofоб, eosinofil atau basofil hipofisis anterior. Tumor ini menimbulkan sakit kepala, kemudian gangguan visus, dan adanya hemianopsia bitemporalis disebabkan karena penekanan pada chiasma optikum. Dan ada tanda-tanda kelainan sekresi hormon hipofisis anterior. Tumor kromofob adalah tumor non-fungsional yang menekan kelenjar hipofisis, chiasma optikum, dan hipotalamus. Gejala tumor ini adalah adanya depresi fungsi seksual, kemudian ada hipotiroidisme sekunder, dan adanya hipofungsi adrenal berupa amenore, impotensi, dan rambut rontok, dan kelemahan, ada hipotensi, metabolisme basal yang rendah, dan adanya hipoglikemi dan gangguan elektrolit. Dan tumor hipofisis yang ada yang adenoma eosinofilik, ini adalah tumor yang lebih kecil dan tumbuh lebih lambat daripada tumor yang kromofob. Gejala-gejalanya adalah adanya akromegali pada orang dewasa dan gigantisme pada anak-anak. Dan ada gejala sakit kepala dan gangguan berkeringat dan adanya parestesi, nyeri otot, dan hilangnya libido. Ada juga gangguan lapangan pandang berupa hemianopsia bitemporalis. Nah, ini untuk gangguan lapang pandang ini jarang dijumpai pada yang jenis adenoma eosinofilik. Kemudian adenoma basofil pada umumnya kecil. Tumor ini dihubungkan dengan gejala-gejala sindrom Cushing berupa obesitas, kelemahan otot, dan adanya atrofi kulit, adanya osteoporosis, hipertensi,
retensi garam dan air, kemudian adanya hipertrikosis dan diabetes mellitus. Kemudian jenis tumor saraf yang lain adalah neurilemoma atau neurofibroma. Neurilemoma ini merupakan tumor spinalis yang paling sering dijumpai, terutama pada golongan umur 40 tahun ke atas. Pada anak-anak dan dewasa muda jarang dijumpai. Neoplasma ini dianggap berasal dari sel-sel Schwann. Bila mana berlokasi di intrakranium, ini kebanyakan ditemukan sebagai tumor saraf otak ke-8. Di kanalis spinalis, neurilemoma tumbuh dari sel-sel Schwann yang menyelubungi radik dorsalis, terutama pada segmen-segmen torakalis. Lokasi yang sering juga disenangi neurilemoma ialah di cauda equina, yang terletak pada radik dorsalis torakalis dan biasanya meluas melalui foramen intervertebralis ke dalam torak. Di sini ia tumbuh menjadi tumor yang besar. Kedua benjolan, yang satu di ruang torak dan yang lain di kanalis spinalis, terkait satu dengan yang lain oleh juluran neoplasma di foramen intervertebralis, dikenal sebagai dumbbell tumor. Ini jadi pada pemeriksaan CT scan atau MRI di daerah torakal ini terlihat ada tumornya berada di daerah intratorakal dan melanjut di ruang kanalis spinalis. Neurilemoma yang berkembang di tepi dikenal sebagai penyakit Recklinghausen. Neurilemoma tepi berupa tumbuhan kecil dan sedang pada kulit yang tersebar menyeluruh. Jadi mungkin pernah melihat pasien yang pada kulitnya itu terdapat benjol-benjol yang banyak ya. Kemungkinan adalah neurilemoma ini yang di bagian saraf. Neoplasma ini merupakan satu-satunya jenis neoplasma yang memperlihatkan faktor herediter yang nyata. Di samping tumbuhan pada kulit yang menyerupai kutil-kutil besar, ini terdapat juga bercak-bercak yang berwarna kopi susu, ya, sehingga dinamai bercak Kaff-Aulite. Ya. Kemudian ada lagi tumor yang lain berupa tumor pembuluh darah. Tumor-tumor ini antara lain adalah angioma, hemangioblastoma, dan endotelioma, dan merupakan sebagian kecil tumor otak. Angioma adalah malformasi arteriovenos kongenital, diderita sejak lahir dan lambat laun membesar. Tumor ini dapat menekan jaringan otak sekitarnya dan terjadi perdarahan intraserebral atau dalam ruangan subarachnoid. Jadi kalau
dijumpai pasien dengan perdarahan subarachnoid. Ini salah satu penyebabnya ini kemungkinan adalah malformasi arteriovenus yang kongenital. Sehingga pada pasien dengan perdarahan subarachnoid biasanya harus dilakukan angiografi atau MRA. Dan hemangioblastoma. Hemangioblastoma adalah neoplasma yang terdiri atas unsur-unsur vaskuler embriologis yang paling sering dijumpai dalam cerebellum. Dan ada sindrom von Hippel-Lindau, ini adalah gabungan antara hemangioblastoma cerebellum dan angiomatosis retina dan kista ginjal dan pankreas. Selanjutnya, untuk yang selanjutnya lesi tumor metastatik atau tumor sekunder ya. Tumor sekunder merupakan tumor metastatik. Lesi metastatik ini merupakan kira-kira 5-10% tumor otak dan dapat berasal dari sembarang tempat primer. Tumor primer paling sering ini terdapat dari paru-paru dan mamai ya. Tetapi neoplasma dari saluran genitourinarius, saluran gastrointestinal, tulang dan tiroid ini juga dapat mengalami metastase ke otak. Lesi metastatik ini mungkin bisa tunggal, bisa juga multiple ya. Dan mungkin merupakan stadium lanjut proses metastasis ya. Atau mungkin merupakan tanda pertama dari tumor primer yang tidak diketahui sebelumnya. Kemudian tumor yang lain, ini ada pinealoma. Tumor ini bertanggung jawab atas sejumlah kecil lesi intrakranial yang dijumpai ini dan termasuk tumor-tumor yang berasal dari badan pineal atau pinealoma maupun dari plexus choroideus di sekitarnya atau papilloma choroid. Pinealoma ini menekan aqueductus yang menyebabkan hidrosepalus obstruktif dan juga hipotalamus yang mengakibatkan pubertas prekok dan diabetes insipidus. Papilloma choroid ini menyebabkan perdarahan intraventrikuler dan juga menyumbat sistem ventrikel. Ini pembagian tumor pada jenis lain, tumor otak pada orang dewasa ini paling banyak adalah glioblastoma multiforme. Tadi sudah adalah tumor primer yang paling sering dijumpai, disebut juga sebagai glioma maligna atau astrositoma grade 3 dan 4. Lebih sering timbul di lobus frontalis dan temporalis. Pertumbuhannya ini sangat cepat dan prognosisnya jelek ya pada glioblastoma multiforme. Kemudian ada astrositoma dan oligodendroglioma. Astrositoma tingkat 1 dan 2 dan oligodendroglioma
glioma ini didapati tidak sesering glioblastoma multiforme. Pertumbuhan biasanya lambat, sehingga beberapa penderita bertahun-tahun hanya didiagnosis sebagai epilepsi, yang kemudian ternyata menderita tumor. Tumor ini histologik adalah benigna, tetapi setelah bertahun-tahun ini bisa menjadi maligna. Jadi kalau menjadi maligna bisa berubah grade-nya ke astrositoma grade 3 dan 4. Ya. Dan meningioma adalah tumor benigna, ini timbul dari sel arachnoid. Ya. Pada orang dewasa ini menempati urutan kedua yang terbanyak. Dijumpai 50% pada konveksitas dan 40% pada basis kranii. Selebihnya pada foramen magnum, pada fossa posterior, dan pada sistem ventriculusnya. Ini juga gambaran meningioma yang pada konveksitas. Jadi dari arachnoid, dari mening ya, mendesak ke dalam. Jadi ini kalau diambil ini berarti ini di luar otaknya ya, ada serep pada mening. Hanya letaknya kalau enggak di valve cerebri di tengah, tepi di konveksitas, kemudian ada yang di basis kranii juga. Dan tumor metastasis. Metastasis otak pada otak dan mening ini merupakan komplikasi dari neoplasma sistemik. Nah, sekitar 15-20% penderita yang meninggal karena karsinoma ini pada otopsi dijumpai metastasis pada otak. Setiap neoplasma maligna dapat memberi metastasis pada otak. Tapi paling sering adalah karsinoma bronchus, karsinoma mame, dan melanoma maligna. Nah, ini contoh gambaran metastasis dari kanker mame. Ini daerahnya. Kemudian ini ada perivokal edim. Perivokal edemnya itu bisa istilahnya finger shape, kayak jari. Ini kalau ada finger shape ini ya arahnya adalah berupa tumor ya. Dan adenoma hipofisis. Adenoma hipofisis ini dapat diklasifikasikan atas dasar fungsi dan anatomi. Klasifikasi fungsi ini ada adenoma non-fungsional dan adenoma dengan hipersekreksi prolaktin, ACTH, hormon pertumbuhan. Dan klasifikasi berdasarkan anatomi ada adenoma mikro, diameter kurang dari 10 mm, kemudian adenoma difus dan adenoma invasif. Adenoma mikro ini tidak memberi gejala kecuali ada hipersekresi. Hiperprolaktinemi diukur dengan mengukur kadar prolaktin pagi hari. Prolaktin lebih besar dari 100 nanogram per
Normalnya kurang dari 15 nanogram per mililiter. Nah, ini kalau kadar prolaktinnya segini hampir pasti disebabkan oleh karena tumor. Prolaktin antara 15 sampai 100 nanogram per mililiter ini dapat disebabkan oleh tumor, tetapi lebih sering disebabkan oleh obat-obatan seperti fenotiazin dan benzodiazepin ini, serta isoniazid dan gangguan inhibisi hipotalamus. Dan hiperprolaktinemi kadang tidak menimbulkan gejala. Pada wanita bisa menimbulkan amenore dan galektore, jadi seperti orang hamil ya. Pada pria bisa menyebabkan impotensi dan kehilangan libido, yang apabila berlanjut ini menyebabkan galaktore dan ginekomasti. Dan adenoma yang besar menekan bagian lain dari hipofisis yang menyebabkan defisiensi gonadotropin dan kortikotropin. Pembesaran tumor ke atas ini menekan chiasma optikum yang menyebabkan anopia bitemporal kuadran atas yang selanjutnya bisa menyebabkan kebutaan. Tumor juga dapat meluas ke sinus cavernosus, ke ventriculus 3, kemudian ke hipotalamus dan ke lobus temporalis. Antara 50–60% dari penderita tumor yang meluas ini datang ke dokter oleh karena adanya gangguan visus dan 20% oleh karena adanya sepalgia. Tumor memacu sekresi ACTH dan hormon pertumbuhan, walaupun masih kecil ini selalu mudah diketahui karena timbulnya penyakit Cushing dan akromegali. Dan untuk selanjutnya adalah tumor glandula pinealis. Ini terletak pada sentrum otak, dikelilingi oleh ventriculus ketiga, mesencephalon, kemudian aqueductus sylvii, dan vena galen. Tumor ini bisa menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial dan hidrosepalus. Disfungsi mesencephalon dan endokrinopati. Ya. Jadi, penekanan mesencephalon menyebabkan sindrom Parinaud. Penekanan ventriculus 3 menyebabkan diabetes insipidus. Pada 10% penderita pria dijumpai pubertas prekok. Dan craniofaringioma lebih sering terdapat pada anak-anak, biasanya terletak supraseler dan meluas ke chiasma optikum, terus ke bawah ke lobus frontalis dan temporalis, menutup foramen Monroe menyebabkan hidrosepalus obstruktif. Dapat menyebabkan gangguan visual, disfungsi endokrin seperti diabetes insipidus, hiperfungsi hipofisis, dan lain-lain. Untuk pada anak ini akan dijumpai hambatan pertumbuhan dan adanya obesitas. Dan schwannoma acousticus. Schwannoma acousticus adalah tumor yang berasal dari sel Schwann saraf perifer. Ini paling sering di antara tumor sudut concerebellum.
antara 5-10% dari tumor ini adalah sebagai dari neurofibromatosis von Recklinghausen. Gejala awalnya ini adalah gangguan nervus octavus berupa tuli, tinnitus, vertigo, dan terdapat disfungsi nervus trigeminus, nervus facialis, dan ataksia. Ini adalah merupakan gejala yang lanjut. Ya. Tadi tumor otak pada orang dewasa, ini tumor otak pada anak. Pada anak sebagian besar ini terdapat di fossa posterior. Sebagian besar adalah astrositoma, meduloblastoma, ependymoma, dan glioma. Ya. Dan astrositoma, meduloblastoma, dan ependymoma ini sering menekan saluran liquor cerebrospinal karena letaknya di tengah, ya, sehingga mengakibatkan hidrosepalus. Nah, oleh sebab itu ini timbul sepalgia, mual, dan muntah. Juga dijumpai disfungsi cerebellum. Dan glioma menyebabkan hidrosepalus hanya pada tahap lanjut. Tapi selalu menyebabkan kelumpuhan saraf kranial. Ya. Tumor ini di fossa posterior ini ada juga yang menyebabkan kaku kuduk. Ya. Karena letaknya, ya. Ini cerebellum, ini pon, ya. Jadi letak tumor di cerebellopontine angle istilahnya, atau di fossa posterior, ya. Ini kalau pemeriksaan dengan CT scan ini agak kurang bisa, jadi biasanya memerlukan pemeriksaan dengan MRI. Kemudian penyebab dan faktor risiko. Penyebab tumor ini masih sangat sedikit diketahui, ya. Meningioma lebih banyak pada wanita, neurofibroma, neuryloma, dan ganglioma ini sering berhubungan dengan neurofibromatosis. Yang neurofibromatosis tergolong pada kelainan perkembangan dari neuroektoderm dan mesoderm yang disebut vakomatosa. Contoh vakomatosa lain adalah tuberkulosklerosis yang selalu disertai peningkatan insidensi tumor otak. Dan radiasi ini juga merupakan satu faktor timbulnya tumor otak. Bahan industri tertentu seperti nitrosurea adalah karsinogen yang paten. Ini setidaknya ini pada kelinci percobaan. Ya. Gambaran klinik dari tumor ini ditentukan oleh lokasi tumor dan peningkatan tekanan intrakranial, ya. Tanda penting dari tumor otak ialah adanya gejala neurologik yang progresif. Dan progresivitas ini tergantung pada lokasi, kecepatan pertumbuhan tumor, dan iklim di sekitarnya. Jadi kadang pasien pertama datang dengan hemoparisis yang waktu awalnya didiagnosis non-hemoragik, kemudian dalam beberapa bulan berikutnya datang lagi di CT scan ternyata adanya tumor.
Kemudian ya gambaran klinik yang terpenting adalah adanya kenaikan tekanan intrakranial. Ini menyebabkan sefalgia, mual, muntah. Dan nyeri kepala berulang yang sebelumnya tidak menderita nyeri kepala kronis. Dan adanya edem papil, nervus opticus ini pada sebagian kecil, jadi pada seperti tadi pada yang letaknya di frontal, kemudian ada tumor hipofisis yang sudah meluas ke chiasma nervus opticum, ya. Bisa terjadi edem papil. Kemudian manifestasi klinik vokal, ini ada hemiparesis dan afasia dan gangguan visus, tergantung pada lokasi tumor dan edem di sekitarnya. Dan tumor pada silent region bisa hanya memberi gejala edem papil atau gangguan mental. Yang bisa konvulsi vokal, konvulsi umum atau keduanya, ini terdapat pada sepertiga penderita tumor otak, dan epilepsi dapat disebabkan oleh tumor supratentorial dan lebih sering pada tumor dengan pertumbuhan yang lambat. Jadi seperti pada AVM itu kadang gejalanya juga epilepsi, kemudian pada meningioma juga bisa gejalanya epilepsi. Dan perdarahan pada tumor yang kaya akan pembuluh darah ini bisa disangka sebagai gangguan pembuluh darah otak atau stroke, ya. Pada glioblastoma multiforme ini kemudian metastasis dari koriokarsinoma dan melanoma dan karsinoma paru anaplastik. Nah, ini ya metastasis ke otak ini bisa sering terjadi perdarahan spontan. Jadi ya, untuk diagnosisnya ini anamnesis dan pemeriksaan neurologik yang teliti. Jadi adanya kelainan neurologis yang progresif, ya. Kemudian foto ronsen kepala dengan adanya gambaran ronsen yang mempunyai arti, ini berupa adanya pelebaran fossa hipofisis dan distruksi tulang, ya. Kemudian adanya pengapuran lokal, terutama pada glioma, dan atrofi tulang lokal, terutama pada meningioma dan tumor pembuluh darah. Dan hiperostosis lokal, terutama endostosis, ini dapat timbul pada meningioma. Tadi meningioma yang bentuknya gepeng, ini malah akan terjadi hiperostosis. Hiperostosisnya ke dalam, ya, ke tengkorak bagian dalam, jadi endostosis. Dan terjadi pengapuran glandula pinealis. Diagnosisnya bisa dengan tomografi, dapat memberikan gambaran yang lebih jelas. Sebagian besar tumor kelihatan sebagai massa yang abnormal yang menggeser struktur normal. Jadi seperti tadi, jadi ada pendesakan ke hemisfer
yang sisi lain. Dan tumor bisa menyebabkan edim vasogenik yang pada CT scan tampak lebih rendah densitasnya dibanding densitas jaringan otak. Dengan CT scan ini 85% meningioma intrakranial dapat ditetapkan, dan bila dengan kontras ini bisa ditetapkan 95%. Jadi tadi ya ada gambaran meningioma itu karena khasnya dia hipervaskuler sehingga menyerap isotop, kemudian kayak berkapsul padat. Ya. Jadi dengan CT scan dengan kontras itu kita bisa mendiagnosis bahwa itu meningioma itu 95%. Untuk MRI ini lebih sensitif untuk tumor di daerah fossa posterior. Jadi tadi contohnya tumor di cerebellopontine angel tadi, kalau dengan CT scan, kalau CT scan itu hanya dari arah satu jadi koroner ya, itu tidak mencapai ke daerah fossa posterior, jadi kurang bisa terlihat. Sedang kalau MRI ini slice-nya ada yang sagital, ada koroner, ya, sehingga bisa lebih jelas ya, bisa lebih sensitif. Diagnosis banding, peningkatan tekanan intrakranial ini dapat disebabkan oleh hipertensi arterial, dan adanya meningitis kronis, dan hipertensi intrakranial yang benigna. Dan epilepsi ini lebih sering disebabkan oleh sikatrik epileptogenik, ya, misal trauma dan meningitis masa lalu. Kemudian defisit neurologi vokal yang progresif. Jadi misalnya ada hemiparesis, ya, kalau pada awalnya mungkin diagnosisnya datang pertama, kadang ya didiagnosis sebagai stroke, namun ternyata ada makin memberat. Jadi mungkin tadinya ini misalnya jalan masih bisa, jalannya diseret, kemudian makin lama makin berat, kemudian terjadi lumpuh total, misalnya begitu ya, yang jadi gejalanya progresif ya. Kadang ateroma karotis interna sukar dibedakan dengan tumor maligna hemisfer otak. Kadang pada tumor otak ini bisa terjadi perdarahan spontan tadi ya, sehingga diduga sebagai gangguan pembuluh darah otak, perdarahan. Jadi ada perdarahan otak ya. Dan penata laksanaan untuk awalnya untuk mengatasi edim otak ini bisa dengan kortikosteroid dan manitol. Dan untuk tindakan selanjutnya adalah tindakan pembedahan, dan radioterapi dan kemoterapi. Pemilihan jenis terapi ini tergantung beberapa faktor. Ini
antara lain kondisi umum penderita, kemudian tersedianya alat diagnosis yang lengkap atau tidak, kemudian tingkat pengertian penderita dan keluarganya, kemudian luasnya metastasis dan sebagainya. Jadi kalau itu dicurigai metastasis ke intrakranial, ya dicari sumber primernya, mungkin yang perlu dibiopsi dari sumber primernya. Ya. Pada ya, meningioma ini karena jinak ini sebenarnya prosesnya ini cukup baik kalau bisa diambil. Ini prognosis secara umum ya, karena tumor sistem saraf pusat itu terutama yang di otak ini ya di daerah yang kritis ya, untuk ad vitamnya bisa dubia ad malam, tapi pada meningioma sebetulnya ad vitamnya ini bisa ya dubia tapi ad bunam bisa ya. Saya ada pasien yang mengalami meningioma ini sudah 10 tahun lebih sudah dilakukan operasi berhasil dan sampai sekarang masih survive dan ya bisa beraktivitas ya. Saya kira ini yang dapat kami berikan. Mungkin ada yang perlu didiskusikan kalau ada. Izin bertanya, dokter. Iya, enggak. Mengenai tumor tumor mama itu bagaimana jalurnya bisa metastasisnya sampai ke otak ya, Dok ya? Apakah penjelarannya itu mengenai organ-organ yang dilewati itu gitu, Dok? Iya, untuk metastasis kan ada yang penyebarannya mungkin hematogen ya atau limfogen. Jadi kalau metastasis ke otak itu berarti sudah metastasis jauh ya. Jadi kalau misalnya CA mame sampai ada metastasis ke otak berarti ya sudah metastasis yang jauh. Jadi metastasis sendiri kan bisa, jadi dia bisa infiltratif, tapi ada yang apa istilahnya hematogen ya, hematogen. Yang sering itu ke vertebra tulang belakang itu ya kalau CA mame ya, namun bisa juga sampai ke otak. Jadi kemungkinannya adalah bisa hematogen ya. Mungkin kurang puas. Sudah, dokter, terima kasih. Yang lain mungkin kalau masih ada. Ya, kasus-kasus yang pernah ini ya astrositoma ya. Jadi pasien diagnosisnya dengan stroke
apa namanya, stroke ulang ya, stroke ulang. Tapi ternyata setelah di CT scan itu ada suatu tumor astrositom yang dicurigai yang ganas, jadi yang sudah glioblastom multiform. Jadi pada yang datang pertama itu ya dari CT scan ya memang ada infak ya, ada infak, jadi dan gejalanya mendadak ya, sehingga didiagnosis stroke iskemik. Namun memang pada pasien tersebut ada gangguan apa namanya psikiatrik ya, yang agak seperti bingung. Dan kalau dilihat dari hasil CT scan-nya itu nggak begitu cocok ya, karena apa namanya iskemiknya itu ya cukup kecil, dan datang setelah 6 bulan ya, datang ini dengan kayak stroke ulang, ada perburukan gitu ya, buruk. Dan di CT scan ulang ternyata ya arahnya ke arah astrositom yang ganas ya. Jadi pada kondisi-kondisi stroke ulang itu ya kadang sebelum dilakukan pemeriksaan CT scan ya kita mendiagnosisnya stroke ulang, tapi setelah dilakukan CT scan atau MRI baru kelihatan ya. Jadi berarti kemungkinan yang stroke pertamanya itu sudah merupakan gejala awal dari tumor. Kalau pada pasien dengan meningium itu ya pasien dengan yang cukup besar itu pasiennya masih bisa jalan ya, seperti pada gambaran yang di frontal tadi itu ini datangnya dengan gangguan visus ya, gangguan ada pandangan kabur. Jadi pasiennya masih bisa jalan. Nah, ini kemungkinan karena pendesakannya itu begitu lambatnya sehingga terjadi jadi enggak begitu terasa terjadi adaptasi dari tubuh ya, sehingga gejalanya itu memang enggak begitu kelihatan. Jadi datang ternyata setelah dilakukan pemeriksaan CT scan ada tumor yang cukup besar. Mungkin masih ada lagi. Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan ya. Mungkin bisa dipelajari lagi. Ya, contoh-contohnya mungkin bisa melihat di YouTube itu, jadi nanti kan bisa jelas ya gambaran-gambarannya. Ya, kita cukupkan ya dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ini keluarnya langsung ada liftnya. Ya, saya keluar ya. Ya dokter, Baik, terima dokter. kasih Terima dok. kasih dokter. Terima kasih dokter. Assalamualaikum.